Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penabisan imam besar, penabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia. Justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah pagi hari ini. Baik yang di sini ataupun yang di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena sampai hari ini Tuhan, Engkau masih bersama dengan kami, memelihara kami, melindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melindungi kami mulai dari saat ini hingga Engkau datang kembali Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan agar Engkau mengurapi ibadah ini Tuhan. Engkau mengurapi setiap pembicara Tuhan. Engkau juga mengurapi jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Agar kami boleh mendapatkan rema yang Engkau ingin sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan terhadap kami Tuhan boleh hadir mulai dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Mari kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita dapat bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan menyelamatkan hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita angkat pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia adalah gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku dia takkan berubah, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus karena Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Masih siap untuk memuji memuliakan Tuhan lebih lagi, amin. Kita percaya bahwa Tuhan ajaib atas hidup kita, amin. Katakan, Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. One, two, three, four. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau ajaib Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah Bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Sama-sama kita persiapkan hati kita hari ini. Kita mulai pejamkan mata kita saat ini. Kita mulai fokus sama Tuhan hari ini. Mulai angkat pujian penyembahanmu hari ini. Mulai ucapkan terima kasih Tuhan, Kau begitu baik atas kami Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan atas kami hari ini dan selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami gak pernah sendirian Tuhan. Kami percaya Engkau selalu berserta dengan kami Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita hari ini.
Engkau begitu baik Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Sebab jiwa kami tenang Tuhan saat kami berada dekat-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu. Kami mau berserah padamu Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai kami Tuhan. Engkaulah damaiku. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu Yang menyertai kami Tuhan. yang menyertai. Kami mau buka hati kami Tuhan hari ini Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu Kami mau buka menyembah. hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu. Jangan setiap hati kami Tuhan. Berserah Kami mau berserah penuh dalam hadirat-Mu di Tuhan. hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kami mau nyembah-Mu Tuhan. Ku buka hatiku Tuhan. Kami mau menyerahkan segalanya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Engkau layak disembah Bapa. Sebab kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami hanya menyembah-Mu Bapa. Kau baik, Kau baik Tuhan. Kau baik, Kau baik Tuhan. Kau baik, Kau baik Tuhan, Engkau Hadir di tengah baik, kami Tuhan. Tuhan. Jamah setiap hati kami Bapa. Jamah setiap hati kami Bapa. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Kau baik, Kau baik Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa.
Tuhan. Gak peduli dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan gak pandang seberapa bagus suara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan pandang hati kami Tuhan. Kau yang tahu kedalaman hati kami Tuhan. Kau yang tahu seberapa besar kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau angkat tangan kami mau sembah Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Jamah kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau begitu baik Tuhan, Kau begitu baik Bapa. Kami mau buka hati kami Tuhan. Jadi jamah kami Tuhan, jangan lewatkan kami Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau berserah, kami mau menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan gak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya Tuhan juru selamat kami yang hidup Tuhan. Kami bawa semua yang kami punya Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau serahin hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Biar Tuhan aja yang bekerja atas hidup kami hari ini Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya satu hal Tuhan. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan Tuhan atas kami Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu rancangan yang dahsyat Tuhan atas kami Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dengan lembut kita nyanyikan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. di atas. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami mau buka hati kami Tuhan. Ku buka hati Kami buka hati kami untuk Tuhan. jamahan, Jamah setiap hati kami Tuhan. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sekalian kami mau buka hati kami Ku Tuhan. buka hati untuk jamahan, Jamah setiap hati kami Bapa. berserah Berserah penuh atas kehendak-Mu di Tuhan. hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu Katakan di altar-Mu. di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Ku Yesus. buka hatiku, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Kami mau siapin hati kami Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan siapkan hati kami Tuhan. Biar hati kami Tuhan gak kaku Tuhan hari ini Tuhan.
Biar kami bisa terima apa yang Kau ingin bicarakan atas kami Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kasih-Mu baik Tuhan, kasih-Mu baik tiada berkesudahan Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, rasanya kami gak mau berhenti Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Rasanya kami ingin terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Selalu ada bersama kami Tuhan kemanapun kami berada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara semua. Ya, saya bersyukur untuk hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani di GBI GSP. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala dan seluruh pengerja yang ada. Baik, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, hari-hari ini tentunya setiap kita sudah sangat tahu, kita sendiri melihat, mengalami, melihat di berita apa yang sedang terjadi tidak hanya di bangsa kita, tapi juga di seluruh dunia. Karena kita ada di dalam masalah, yaitu di dalam menghadapi satu pandemi yang semua orang tengah hadapi. Dan tentunya rasa takut, khawatir, ya, kecemasan itu melanda hampir semua manusia. Ya. Bahkan dalam satu survei dikatakan di sekitar tahun 90-an ya, ada sekitar 10 hal yang membuat orang mengalami kecemasan ya. Apa saja yang mencemaskan manusia yang hidup sekitar tahun 90-an itu? Yang pertama itu adalah penyakit AIDS ya. Bagaimana penyakit ini begitu luar biasa yang menyerang orang-orang yang tentunya hidup dengan pola hidup yang tidak baik. Kemudian yang kedua terkait dengan penyalahgunaan narkoba, kemudian nuklir ya, kemudian lapisan ozon yang mulai mengalami penipisan dan membawa efek buruk bagi kesehatan. Kemudian bencana kelaparan itu menimbulkan kecemasan juga bagi manusia. Tidak memiliki rumah ternyata juga menimbulkan kecemasan bagi orang-orang, mengalami defisit atau kekurangan dalam hal finansial. Pencemaran udara, pencemaran air, bahkan yang terakhir itu sampah pun menimbulkan kecemasan bagi banyak manusia. Terlebih hari-hari ini tentunya ketika kita ada di dalam satu masa yang begitu sulit, ya, setiap kita mungkin tidak terlepas dari rasa takut dan khawatir yang melanda semua orang. Ya. Tetapi sebagai orang percaya tentunya kita seharusnya memiliki dasar yang kuat untuk bisa terlepas dari segala rasa ketakutan. Akan tetapi faktanya, ya, ketika kita ada di dalam ibadah, baik ibadah online maupun menara doa online, beberapa kali atau sering kali saya mendengar pernyataan dari orang-orang yang kenal Tuhan, bahkan mungkin yang disebut sebagai pelayan Tuhan, bagaimana dia berdoa kepada Tuhan, tetapi di dalam doanya menyiratkan rasa ketidakpercayaan atau kegundahan di dalam hatinya akan kasih dan setia Tuhan benarkah masih tetap sama. Di tengah pandemi yang sampai dengan hari ini belum berakhir, betulkah kasih Tuhan masih begitu besar atas kehidupan kita? Seringkali mungkin kita dengar seperti ini, oh Tuhan meskipun kami berdoa di tempat yang terpisah, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap nyata. Atau Tuhan, sekalipun kami beribadah secara online, tapi kami percaya jamahan-Mu tetap ada di antara kami. Pernyataannya demikian, menyiratkan sebenarnya ada satu kegoyahan di dalam hati orang tersebut. Apakah sungguh Tuhan mendengar doa mereka ketika mereka berdoa di rumah? Apakah sungguh Roh Kudus mampu menjamah mereka, menjamah kita ketika kita beribadah di rumah, tidak di dalam satu gedung gereja. Biarlah pada pagi hari ini kita belajar dari seseorang hamba Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, ya, betapa kesulitan hidup, penderitaan, penyakit, kesengsaraan yang dia alami sama sekali tidak menggoyahkan imannya kepada Tuhan. Dia sungguh tetap percaya kasih, setia, cinta Tuhan begitu besar atas dia. 2 minggu yang lalu, ketika saya sedang melihat suatu acara TV, sempat agak shock ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Ada satu pernyataan dari seorang yang tidak mengenal Tuhan. Karena dia lahir
besar bertumbuh di satu negara yang memang tidak percaya akan adanya Tuhan. Orang ini bernama Isobe. Dia seorang Profesor Isobe, ya, orang Jepang. Dia berkata demikian terkait dengan masalah pandemi yang sekarang terjadi. Dia katakan seperti ini, bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari yang terberat terkait dengan masalah pandemi. Akan tetapi di depan nanti kita punya harapan yang luar biasa. Kenapa dia berkata seperti itu? Dengan menurut jejak sejarah, dia paparkan demikian, Bapak Ibu. Kita tahu, mungkin Bapak Ibu juga pernah baca, Bapak Ibu juga pernah mendengar hamba Tuhan yang menyatakan bahwa kira-kira 100 tahun yang lalu, sekitar tahun 1918 sampai 1920, terjadi juga pandemi yang sama dahsyat dan luar biasanya terjadi di dunia, yaitu dengan terjangkitnya flu Spanyol. Hanya dalam 2 tahun saja, 1918 sampai 1920, flu Spanyol menjangkiti sepertiga dari penduduk dunia pada saat itu yang berjumlah totalnya sekitar 1,8 miliar jiwa. Artinya ada 600 juta jiwa yang terpapar penyakit flu Spanyol. Dari 600 juta jiwa yang terpapar penyakit ini, 40 sampai 50 juta menjadi korbannya. Dan di Jepang sendiri, karena sudah ada catatan yang baik, 400.000 jiwa melayang akibat flu Spanyol, ya. Saat itu, pada saat terjadinya flu Spanyol ini, dunia tidak dalam sedang keadaan di mana ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan dalam keadaan yang bagus tentunya. Saat itu ilmu kedokteran masih sangat terbatas. Dokter bahkan pada saat itu memandang flu Spanyol disebabkan karena bakteri dan bukan karena virus. Padahal disebabkan karena virus. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita berperang, kita saja tidak tahu dengan pasti lawan kita. Betapa sulit pasti memperoleh kemenangan yang demikian. Nah, pada saat di masa-masa itu antibiotik belum ada. Antibiotik pertama dunia ditemukan itu di tahun 1928. Sementara vaksin flu sendiri baru tersebar secara umum 30 tahun, 20 tahun lebih setelah flu Spanyol itu berkembang. Di tahun 1940-an, vaksin flu itu baru ditemukan. Pada saat itu, sistem perawatan kesehatan universal belum ada. Lalu sanitasi atau fasilitas kebersihan masih merupakan barang mewah. Tidak seperti sekarang, ya. Saat pandemi ini ada, fasilitas kebersihan kesehatan begitu mudah saudara dan saya dapatkan, ya. Terkait dengan bagaimana kita sering mencuci tangan, ada tersedia di tempat-tempat umum disediakan, atau penggunaan masker kita juga bisa dengan mudah dapatkan walaupun di awal-awal pandemi sangat sulit, ya. Nah, pada saat itu sebagian besar dokter yang bekerja itu untuk dirinya sendiri atau dipekerjakan oleh badan amal atau yayasan keagamaan. Akibatnya banyak orang yang tidak punya akses untuk mendapatkan kesehatan. Dengan berkaca pada sejarah inilah, Profesor Isobe mengatakan bahwa hari-hari ini sebentar lagi saja kita sedang mengalami masa kesulitan. Tapi sebentar lagi kita tahu bagaimana para peneliti sedang meneliti vaksin yang tidak hanya oleh satu negara atau satu lembaga, tapi banyak negara sudah sedang melakukan itu. Kita tahu lawan kita adalah virus, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara pencegahannya, kita juga sudah tahu. Bagaimana kita harus menerapkan 3M dan seterusnya. Fasilitas kesehatan sekarang sudah sangat baik, ya Bapak Ibu, ya. Jadi betapa sebenarnya kalau melihat dari sejarah, kondisi kita hari ini sangat baik. Sehingga orang yang tidak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan pun bisa percaya, bisa punya keyakinan bahwa hari-hari ke depan itu adalah hari-hari yang jauh lebih baik, hari-hari yang punya pengharapan. Tapi kenapa kita yang orang Kristen, kita yang orang percaya, kita yang katanya punya Tuhan yang besar, Allah yang besar, justru semakin hari, semakin kesini, semakin menunjukkan bukan semangat positive thinking, iman yang dinaikkan, tapi semakin banyak keluh kesah yang keluar dari mulut kita, semakin keraguan-raguan yang kita ucapkan di dalam doa kita, pernyataan keraguan-raguan, Tuhan sungguhkah Engkau tetap sama? Seperti dulu ketika sebelum pandemi, seperti dulu ketika segala sesuatunya masih baik, ya. Jika orang yang tidak bertuhan dan tidak kenal Tuhan saja, dengan melihat ke belakang, sejarah ke belakang, dia bisa ambil pelajaran yang baik sebagai upaya langkah maju ke depan. Mari hari ini kita belajar lebih lagi. Gereja Tuhan untuk
lebih lagi berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang benar. Tidak lagi diombang-ambingkan oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Seringkali Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen terbuai dengan yang namanya berkat. Pertama kali kita bertobat terima Tuhan, wah rasanya begitu berdoa Tuhan langsung jawab kita. Ketika kita kekurangan, wah sepertinya Tuhan langsung kirimkan banyak orang, kirimkan berkat untuk memberkati kita. Waktu kita masuk dalam pelayanan, oh sepertinya semua menyambut kita dengan baik, semua berjalan dengan baik. Oh kalau kita beribadah, saya bangun dari rumah, berangkat ke gereja, ada liturgis ibadahnya sedemikian, saya merasa nyaman, saya merasa afdol, oh benar ini adalah pujian kepada Tuhan. Ada doa, pujian, penyembahan, firman, dan setelah itu pulang kembali ke rumah. Sementara dalam kondisi seperti ini yang kita lakukan di rumah, betulkah Tuhan masih tetap berkuasa atas setiap kisah, masih tetap sanggup melakukan hal yang kita harapkan dan butuhkan? Bapak Ibu, mari belajar dari seorang hamba Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab kita. Alkitab saudara dan saya sama tentunya. Apa yang dia alami, kesaksian hidupnya, pengalaman hidupnya sangat tidak populer karena berisi dari satu penderitaan ke dalam penderitaan yang lain, dari satu penghinaan yang lain, sepertinya dari satu kegagalan yang lain. Tetapi Tuhan pakai dia luar biasa, ya. Tuhan pakai dia menjadi seorang penulis Alkitab. 13 kitab dia tulis dari total 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Siapa dia Bapak Ibu? Ya, kita tahu di awal pertobatannya. Ya, pada saat dia pertama kali jumpa dengan Yesus, mungkin berbeda dengan kita keadaannya. Pada saat kita pertama kali jumpa dengan Yesus, kita begitu banyak mendapat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, akses Tuhan terbuka lebar, semua doa kita Tuhan jawab dan sebagainya. Tapi pada saat dia pertama kali dijumpai dan berjumpa dengan Tuhan, dia buta selama 3 hari. Selama 3 hari dia tidak bisa makan dan tidak mau minum. Selama 3 hari dia bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Dia begitu lemah, dia begitu mengalami shock yang luar biasa. Karena apa yang selama ini dia anggapnya kebenaran, ternyata itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Saat mulai dia mengenal Tuhan, melihat Tuhan, bukan mujizat yang dia alami, tapi kelemahan demi kelemahan dia rasakan. Itu di awalnya. Seorang yang tadinya gagah perkasa, punya power, punya kuasa dan sebagainya. Tetapi saat Tuhan menjumpai dia pertama kali, semuanya sepertinya hilang pergi dari kehidupannya. Tapi kemudian saat dia memulai pelayanan, ya, ketika saya memulai pelayanan mungkin beberapa lama yang lalu, oh saya merasa begitu diterima, saya merasa begitu disupport dan sebagainya. Tapi pribadi ini, ketika dia memulai pelayanan dengan penuh sangat berapi-api, dia ditolak, dia dicurigai, dia dijauhi, bahkan dia sempat direndahkan seperti seorang penjahat yang sedang melarikan diri. Dia diturunkan dalam sebuah keranjang dari sebuah kota untuk menghindari karena banyak orang ingin membunuh dia pada dia sedang melakukan pelayanan bagi Tuhan yang begitu dikasihinya. Dan di sepanjang pelayanannya dia tidak lepas dari satu penderitaan, dianiaya, disiksa, dilontari batu, disesah, dipenjara. Sepanjang dalam hidupnya dia mengalami kelemahan tubuh. Itulah yang disebut sebagai duri di dalam daging. Tapi dia tetap bisa berkata, ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Lalu dia berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan di akhir hidup dan pelayanannya, dia tidak mendapatkan elu-eluan, dia tidak mendapatkan kehormatan, dia tidak mendapatkan kesuksesan, melainkan dia harus menghadapi algojo yang akan menghukum matinya. Dan akhirnya Rasul Paulus mati martir karena mengalami hukuman pancung. Tapi dari semua tekanan, dari semua masalah, penderitaan, dia masih bisa tetap mengatakan, yes Tuhan, justru di dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. Rahasia apa yang membuat Rasul Paulus bisa menjadi pribadi yang sedemikian? Apakah dia orang hebat? Apakah dia berbeda dengan saudara dan saya? Apakah dia bukan manusia biasa? No, dia sama seperti saudara dan saya. Jawabannya mari kita buka firman Tuhan hari ini. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8
sampai yang ke-11 dikatakan demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Menurut Paulus, lebih dari apapun yang berharga di dunia ini, lebih daripada kekayaan, keberhasilan, kesehatan, kenyamanan hidup, kebahagiaan, bahkan dari hidup itu sendiri, baginya yang paling utama adalah aku mengenal dia. Aku rindu mengenal Yesus lebih dan lebih lagi, mengenal siapa dia, mengenal bagaimana karakternya, seperti apa perbuatan-perbuatannya, seperti apa isi hati Tuhan, isi pikiran Tuhan terkait tentang aku. Begitu dia sangat mengagumi Tuhan, begitu dia sangat mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari kita belajar bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, sehingga kita punya karakter yang sedemikian luar biasa seperti Rasul Paulus. Penderitaan, penyakit tidak akan lagi bisa membuat aku tawar hati. Penderitaan, penyakit, kesusahan tidak akan lagi membuat aku mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tapi bagiku yang terutama, bagaimana aku mengenal dia lebih dan lebih lagi. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Yang pertama, Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal yang pertama, ayat ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari Rasul Paulus? Sebelum dia berjumpa dan dijumpai oleh Tuhan, Rasul Paulus sudah belajar, katakanlah sekolah teologi di masa dia. Dia adalah murid daripada seorang guru besar Yudaisme, yaitu Gamaliel, yaitu seorang pemimpin Yudaisme yang sangat disegani dari 3 aliran Yahudi, baik Farisi, Saduki maupun Esni, ya, di mana Gamaliel sendiri merupakan cucu daripada sang elder, penatua Hillel, di mana rumah Hillel itu mewakili resmi daripada Yudaisme. Rasul Paulus tidak kekurangan ilmu teologi, pengetahuan rohani dia tidak kekurangan. Tetapi dengan hanya mengandalkan hikmatnya sebagai manusia, padahal Roma 3 ayat 23 berkata semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua manusia sudah terdegradasi dari standar kekudusan Tuhan. Dengan memakai hanya pikiran kita, kita tidak mungkin sanggup mencerna, mengenal, mengetahui isi hati Tuhan. Yang dipentingkan, yang harus kita alami adalah bagaimana kita secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Dia, mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah yang cara pertama untuk bagaimana kita bisa mengenal Dia. Karena itu, jangan pernah katakan, oh semua agama sama Bu, mengajarkan kebaikan. Betul, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi sayang, Yesaya 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tuhan tidak sedang cari orang baik, Bapak Ibu. Tuhan sedang cari orang-orang yang mengakui dirinya berdosa dan perlu Tuhan untuk dibenarkan. Paulus ketika dia hanya mengandalkan pikirannya sendiri, hikmatnya, Paulus tersesat. Dia pikir dia sedang melayani Tuhan. Sesungguhnya dia sedang menganiaya Tuhan dengan cara menganiaya umat Tuhan. Tetapi ketika Rasul Paulus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, pada saat itulah, walaupun dia mengalami penderitaan, tetapi di dalam batinnya, di dalam pikirannya, hatinya, dia diubahkan secara luar biasa. Bagaimana caranya supaya saya bisa berjumpa dengan dia secara pribadi, Bapak Ibu? Kita percaya kita memiliki hati nurani. Bapak Ibu ingat kisah bagaimana seorang yang namanya Cornelius, seorang yang bukan Yahudi, dia adalah prajurit Romawi, tetapi karena dalam hidupnya
sepertinya dia mengakui Allah Israel, dia percaya diam-diam kepada Allah Israel, dia menjadi orang saleh bersama seluruh keluarganya, dia hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan katakan, ya, mata Tuhan ada di segala tempat, mencari orang-orang yang sungguh ingin hidup benar di hadapan dia, sehingga Tuhan menyuruh Petrus pergi ke rumah Kornelius untuk menuntun dia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mari, buka hati setiap kita. Bukan karena kita lahir dari keluarga Kristen atau mungkin orang tua kita Kristen atau saya sudah pelayanan. Tetapi mari tengok diri sendiri. Apakah saya secara pribadi sudah menerima dia, mengundang dia dan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal dia, memahami, menerima Alkitab sebagai firman Tuhan yang berisi penyataan diri Allah. Ya, Alkitab bukan hanya sekedar buku rohani. Kalau cuma sekedar buku rohani, banyak di luar sana Bapak Ibu. 2 Petrus 1:21 berkata bahwa penulis Alkitab menuliskannya karena ada dorongan daripada Roh Kudus. Ketika kita menyadari, memahami, oh ini adalah firman Tuhan, ini adalah isi hatinya Tuhan, maka kita akan dengan sukarela punya kerinduan yang besar untuk membaca, mendengar, dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Kita akan suka akan firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 6 berkata, barang siapa mengenal Allah, ia akan mendengarkan pemberitaan firman yang kami sampaikan. Tapi barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak akan mendengarkan kami. Artinya apa? Setiap orang yang mengenal sungguh Tuhan, ya, ketika firman Tuhan disampaikan, dia akan dengan sukarela membuka telinganya, membuka matanya, membuka hatinya untuk membiarkan firman itu masuk dan merubah kehidupannya. Ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu seperti batangan kayu di atas danau yang sedang membeku. Ketika akhirnya danau itu mencair, maka akhirnya balok kayu itu akan secara natural masuk ke dalam air danau tersebut menjadi bagian. Firman Tuhan pun sama di dalam hidup kita. Ya, ketika kehidupan begitu banyak memproses kita, hati kita mulai dicairkan, hati kita yang tadinya keras mulai mencair. Firman Tuhan yang tadinya ada di luar kita, tapi karena kita mau suka mendengar, melakukan, merenungkan firman Tuhan, maka seperti danau yang mencair tadi, maka firman Tuhan juga akan masuk ke dalam hidup kita. Kita di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Baiklah, setiap kita memiliki kesukaan membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Lalu apa janji Tuhan? Untuk apa saya mengenal Tuhan? Ada janji Tuhan terhadap setiap kita yang mau mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, Daniel pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-32 berkata demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik, Daniel pasal 11 ayat 32. Saya pakai kacamata jadi agak kurang jelas Bapak Ibu. Oh betul yang tadi. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi perhatikan baik, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Orang yang mengenal Allahnya, sekalipun dia jatuh, dia akan tetap dapat bangkit lagi, sanggup berdiri lagi, tetap kuat berjalan sampai dengan tujuan akhir. Tuhan pernah bilang ketika kita mengenal Dia, maka kita akan dibebas dari segala masalah. Tidak. Tapi Tuhan janji bahwa Dia akan menyertai kita. Dia akan menjadi panci kemenangan kita. Dikatakan kita akan kuat dan bertindak dengan kuasa Allah. Ada satu kekuatan dari dalam yang membuat kita sanggup melewati segala sesuatu badai dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan bagi setiap kita yang mau mengenal Dia. 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Hari-hari ini yang namanya damai sejahtera itu barang yang sangat mahal. Orang tidak dapat dengan mudah bisa tidur di dalam damai sejahtera, beristirahat dalam damai sejahtera, bisa saja dia tinggal di dalam rumah yang mewah, tempat tidur yang mahal dan sebagainya. Tetapi
Damai sejahtera tidak bisa dibeli. Hanya ketika kita mengenal Dia, siapa Tuhan yang saya sembah, siapa Yesus yang saya jadikan Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dia adalah Tuhan yang memegang hidup saya, Tuhan yang berjalan di depan saya, Tuhan yang selalu memegang tangan saya untuk memberi kemenangan kepada saya. Dia Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kasih setianya teruji Bapak Ibu. Karena itu biarlah setiap kita punya kerinduan untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Dan yang ketiga, berkat Tuhan, janji Tuhan yang diberikan kepada setiap kita yang mau mengenal Dia. Kisah Para Rasul yang keempat, ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Ada hikmat, ada kebijaksanaan yang akan turun atas setiap kita. Kenapa? Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Biarlah ketika kita mengenal Tuhan kita, kita tahu siapa Dia, kita tahu apa janji-janji Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, semua berisi tentang satu pribadi yang dibicarakan dan tidak pernah terputus dibicarakan. Pribadi tentang Kristus Yesus Tuhan, yang Dia akan datang kedua kalinya untuk menjemput saudara dan saya. Apapun keadaan dunia ini tidak akan pernah bisa menahan kedatangannya untuk mengangkat saudara dan saya yang akhirnya nanti bersama-sama kelak bersama Tuhan selama-lamanya di tempat yang tidak ada lagi penyakit, kesedihan, dan air mata. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh boleh menguatkan saudara dan saya. Apapun yang terjadi di depan kita, apapun sepertinya seolah-olah tidak ada perbaikan, percayalah di tengah itu semua Tuhan sedang bekerja. Jangan berhenti, jangan takut karena apa yang kita lihat. Tapi mari lihat dengan mata iman. Dia tetap Allah Immanuel, Allah yang menyertai engkau hari ini. Sampai dengan Maranatha, Dia datang yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan setia Tuhan. Bapa yang sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami sering kali Tuhan meragukan kasih, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami sering kali meragukan kemampuan Tuhan untuk boleh melakukan semua janji-janji-Mu atas hidup kami. Karena itu biarlah mulai hari ini kami bertobat Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Dan setiap kami mau membuka hati kami. Mau melafalkan dengan lidah bibir kami. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kami. Yang itu menyiratkan bahwa kami menjadikan Kristus Raja atas hidup kami. Artinya kami akan hidup taat sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan setelah itu mari berikan kepada kami kesadaran yang penuh bahwa kami hidup perlu tidak hanya makan roti untuk jasmani kami saja. Kami perlu firman-Mu Tuhan yang memberi kekuatan, perjanjian-Mu itu memberi kepastian buat setiap kami. Bahwa kami hidup tidak hanya melihat berdasarkan apa yang kami lihat, tapi kami hidup berdasarkan semua janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Terima kasih. Kami percaya Engkau mengasihi setiap kami semua dan Engkau akan terus setia menyertai kami sampai dengan kesudahannya. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih atas pelayanan hambanya, biar kiranya firman yang sudah disampaikan hambanya dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Pengumuman yang pertama untuk jemaat yang ada di tempat ini yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang ada di belakang. Dan juga untuk jemaat yang ada di rumah yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikannya melalui OVO dan rekening yang ada tertera di layar. Sebelum sama-sama kita bangkit berdiri, sebelum kita pulang kita rindu untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau Tuhan telah memimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada saat akhirnya ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus,
Engkau memberkati kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Engkau menjadikan rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa melakukan itu di dalam kehidupan kami siang dan malam Tuhan Yesus. Dan kami semakin hari semakin intim dengan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa bagi istri dan anak-anaknya. Tuhan Yesus juga memberkati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berseru di dalam nama Yesus. Engkau memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, begitu menteri-menteri yang ada. Tuhan, Engkau memberikan hati yang takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa kami ini. Engkau berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka Tuhan. Agar bisa melakukan tugas-tugas mereka dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi keamanan bangsa kami. Baik itu dari jajaran TNI, kepolisian Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau memberikan hikmat Tuhan. Agar apa yang mereka lakukan Tuhan sesuai dengan aturan yang ada. Di dalam melakukan segala tugas-tugas mereka di dalam bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur. Kalau pada saat ini Tuhan kami bisa melayani Engkau Tuhan. Baik dari semua yang ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati kami semua Tuhan. Kami percaya pelayanan kami Tuhan, sekecil apapun pelayanan kami percaya Tuhan memberkati di dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan bagi GSP gereja-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau jauhkan daripada kuasa kegelapan Tuhan. Agar kami bisa senantiasa beribadah kepada Tuhan dengan leluasa dan baik di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Sebelumnya Tuhan kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita bersama-sama dengan Dia. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.